masih di bawah pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara khususnya. Seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kutai. Jalan-jalan ke masa lalu dan sekarang kita harus balik ke tahun 2025 guys. Iya, tidak boleh terperangkap di masa lalu. Ya, betul. Move on, cepat. Aku akan bawa kita ke Sumatera Utara. Oke. Kita berangkat dari Kenapa Sriwijaya. ditentu aja, Mister? Hai guys, kembali lagi di channel OYM. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mr. Susanto dengan Miss Tanti. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Kita mau belajar apa? Ya, nanti kita akan tahu belajar tentang apa setelah kami membahas tentang hal itu. Guys, jadi gini. Saya sebagai host hari ini, Dian Ranto, akan mengajak nih teman-teman berdua nih. Kita mau jalan-jalan di suatu tempat di masa lalu. Jadi kita akan pergi ke masa lalu. Jadi kita akan melakukan time travel. Iya. Oke, time travel kali ini kita akan berangkat di sebuah wilayah yang sudah lama. Mungkin sekitar bisa ratusan sampai ribuan tahun yang lalu berada di Indonesia, atau tempat ini bisa kita sebut adalah tempat bersejarah di masa itu, dan kali ini kita akan pergi ke suatu tempat itu guys. Gini ya, silakan teman-teman, silakan persiapkan alat-alat kita akan buka portal kita dulu ya. Portalnya akan saya buka dulu. Nah, jadi kita berangkat ke tahun 1000. Kita berangkat di tahun 1000 di Indonesia. Silakan guys, cari fakta-fakta. Tahun 1000. Ya, tahun 1000. Kita berangkat di Indonesia ya, tahun 1000. Jadi ini gini, guys, saya mau jelasin dulu cara mainnya. Nah, ini sebenarnya permainan. Cara mainnya adalah kita berangkat di suatu tempat, kita udah buka portal tadi dan kita sekarang masuk di portal itu, tapi kami ini berpencar. Jadi kita menuju tahun 1000. Tapi di tahun 1000 itu kita masing-masing terdampar di tempat yang berbeda. Kemungkinan kita bisa di tempat yang sama, kemungkinan kita di tempat yang berbeda, tapi kita memiliki pengalaman yang berbeda tentunya. Nah, sekarang saya mau memberitahu apa yang sedang saya rasakan, atau apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya cium di aroma di sekitar saya gitu ya. Nah, kalian berdua ikutin aku. Jadi ini adalah pengalamanku di tahun 1000. Yang pertama saya melihat kerajaan-kerajaan besar ya. Karena kita di sini konsepnya time travel, terus kita konsepnya juga sedang berimajinasi. Jadi yang saya lihat adalah kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia pada tahun 1000. Pertama yang saya lihat adalah Kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Nah, di dalam Kerajaan Medang Mataram Hindu itu, kalau saat ini kita mengetahui itu adalah sebuah kerajaan di Jawa Tengah. Pada saat itu sedang mengalami perpindahan ke Jawa Timur. Nah, rajanya itu pada tahun 901 sampai tahun 1016 berusaha memperluas pengaruhnya, termasuk menyerang Sriwijaya, tetapi akhirnya kerajaannya dihancurkan oleh Raja Wurawari pada tahun 1016 Masehi. Itu adalah Kerajaan Medang. Oke, berarti itu dikalahkan sama Kerajaan Sriwijaya. Ya. Oh, oke. Nah, dihancurkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kayaknya saya kurang akurat, atau saya nggak tahu, tapi dikalahkan oleh Raja Wurawari. Apakah itu dari Sriwijaya? Saya nggak tahu. Jadi saya masih belum melihat apakah itu kerajaan dari Sriwijaya. Kita lihat nanti setelahnya. Nah, kerajaan besar yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha.
Di Asia Tenggara, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim dan memiliki hubungan erat dengan Tiongkok. Kalau seperti saat ini kita melihat Indonesia itu juga memiliki hubungan erat dengan Tiongkok ya. Kerajaan Sriwijaya atau kita sebut sekarang Indonesia itu sudah memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok sejak dahulu. Kalau kita sekarang tahun 2025 dan yang kalian lihat di imajinasi saya ini masih terjalin sampai sekarang, itu sudah 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun, mungkin sampai 2000 tahun yang lalu kita udah memiliki hubungan dagang gitu ya. Nah, dan India, bukan cuma Tiongkok tapi juga India. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Kalau saat ini saya sering menonton di ACC Channel. Di ACC Channel itu membahas tentang kerajaan yang berhubungan erat dengan Tiongkok dan juga India. Bahkan ada sebuah sekolah atau kampus terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin di dunia pada saat itu. Itu adalah sebuah kampus lebih tua dari kampus Oxford di Inggris. Wow. Bahkan sebelum Oxford dibangun itu sudah dibangun. Sudah ada. Ya. Jadi itu adalah salah satu peradaban tercanggih di Indonesia. Itu bisa dibilang salah satu zaman keemasan dunia, Indonesia maksudnya kayak gitu. Nah, saya mau melihat dari kalian guys, kalian berada di mana, terdampar di mana pada tahun 1000 itu? Tadi kita memasuki portal dan kembali ke sekitar tahun 1000 Masehi ya, tahun 1000. Nah, oke. Saya terlempar di Kalimantan. Wow. Oke, Kalimantan ya, Kalimantan. Nah, pada tahun 1000, pada saat itu ya, sekitar tahun 1000, Kalimantan masih berada dalam pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Ya, masih di bawah pengaruh-pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara khususnya. Seperti kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kutai. Nah, kemudian beberapa kerajaan-kerajaan lokal ya yang ada di Kalimantan itu sendiri. Terus apa lagi nih? Sampaikan aja apa yang sedang kamu lihat. Oke. Oh ya. Nah, anggap saja saya berada di situ. Ya. Gitu kan? Kita bertiga berada di situ nih. Oke. Nah, saya melihat begitu besarnya pengaruh kerajaan Sriwijaya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada waktu itu. Ya. Nah, Sriwijaya. ya, Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Asia pada masa itu. Ya, di Asia Tenggara khususnya, termasuk Kalimantan bagian barat dan Kalimantan Selatan. Pada masa tahun di masa-masa tahun 1000 itu. Kemudian pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan menjadi tempat persinggahan bagi pedagang dari Tiongkok, India dan Timur Tengah. Ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan. Nah, kita bisa melihat bukti keberadaan Sriwijaya di Kalimantan itu bisa ditemukan dalam prasasti dan catatan sejarah dari Tiongkok yang menyebut daerah Kalimantan sebagai bagian dari jaringan dagang Sriwijaya. Ya. Oke, kita lanjut menelusuri Kalimantan ini. Oke, kita masuk di hutan Kalimantan. Ya. Nah, keberlanjutan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kutai yang terkenal dengan kerajaan Kutai Martadipura, ya, pada abad keempat. Abad keempat tuh? Abad keempat, sekitar 400 tahun Masehi. Ya. Berarti belum 1000 loh? Belum. Ya, itu mungkin awalnya tuh. Oh, apa yang terjadi itu di awal itu sebelum tahun 1000 itu. Kita kan sekarang lagi di tahun 1000 kan? Nah, apa yang terjadi di abad keempat? Ulangi lagi. Jadi Kutai yang terkenal dengan kerajaan Kutai Martadipura
kemungkinan masih ada dalam bentuk kerajaan kecil atau lebih berkembang menjadi kerajaan yang lebih bercorak Hindu-Buddha. Oke. Ya. Nah, wilayah Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan pedagang dari luar Nusantara juga. Ya, seperti yang tadi bukan sih? Seperti Tiongkok tadi, Ah, India, dan oh, itu Timur Tengah. Sriwijaya. Sriwijaya. Oh, ini masih kerajaan Kutai. Iya. Oke. Ya, Nah, ya, kalau menurut saya pasti mungkin ada hubungannya dengan India, Iya. Tiongkok, dan Timur Tengah tadi. Ya, karena masih masa-masa itu. Ya, karena perdagangan mereka ya juga ya kayak rempah-rempah kan. Ya. Pastinya kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut melihat di Kalimantan ini sendiri pada masa itu munculnya kerajaan-kerajaan lokal. Oke. Ya. Nah, beberapa kerajaan kecil mulai berkembang pada masa itu ya. Di masa kejayaan apa namanya? Kerajaan apa dua kerajaan tadi itu? Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Kutai. Nah, muncullah kerajaan-kerajaan kecil ya, kerajaan-kerajaan lokal di Kalimantan meskipun tidak terdokumentasi secara detail gitu, secara detail. Tapi kerajaan-kerajaan ini kemungkinan berfokus pada perdagangan rempah-rempah, kayu dan hasil hutan. Iya. Ya. Nah, kita mulai masuk melihat aktivitas perdagangan dan kehidupan masyarakatnya Oke. pada masa itu. Kita lihat masyarakatnya Ya. seperti apa, guys. Nah, kita seperti yang kita ketahui Kalimantan itu kaya akan sumber daya alam. Iya, betul. Ya. Sampai sekarang masih ada lah. Meskipun gitu. sudah berkurang. Iya. Nah, seperti kayu gaharu, Ya, oke. damar, terus rotan. Rotan. Ya, yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan pada masa itu. Ya. Ya. Nah, masyarakatnya hidup dari pertanian dan juga perikanan dan juga perdagangan dengan pedagang dari Sumatera, Jawa dan Tiongkok. Itu. Nah, ya di situ ada di Kalimantan sudah ada pemukiman di sepanjang sungai-sungai besar. Ya. Oke, contohnya sungai-sungai besar yang di Kalimantan nih, ya kita ngeliat karena kita di Kabupaten Landak. Iya. Salah satunya mungkin Sungai Landak. Sungai Landak. Sungai yang salah satu yang terbesar dan terpanjang di Indonesia juga ya Sungai Kapuas. Iya. Nah gitu ya. Jadi dua sungai ini, tapi ada banyak lagi sungai-sungai lain. Ya. Ya seperti yang tercatat lah di dokumen ya, adanya Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas itu tadi. Iya. Ya. Yang menjadi jalur utama transportasi perdagangan. Kalau dulu kan perdagangan masih jalur air. Jalur air, perahu, kapal. Ya. kan kita tanya Miss Tanti membawa kita terdampar kemana nih? Aku tidak akan melupakan kalian membawa kita ke Mr. Santo membawa kita ke Kalimantan. Aku akan bawa kita ke Sumatera Utara. Ya, oke. Kita berangkat dari Kenapa Sriwijaya. ditentu aja, Mister? Kenapa? Ya karena aku dari sana. Oh, sini. Oke guys, so kita akan jalan-jalan ke Sumatera Utara. Nggak lepas lagi dari kerajaan Sriwijaya. Mungkin sama aja ya, peradaban Iya. 1000 Masehi kayaknya Di masa-masa kejayaan mereka. Iya. terkuat dan terbesar kayaknya Ya, Sriwijaya. karena masih Sriwijaya waktu itu kan tahun 1000 ya. Iya. Jadi peradabannya tetap itu dari perdagangan maritim. Sumatera Utara itu ibu kotanya itu ibu kota provinsinya itu Medan. Nah, Medan itu memang berdekatan dengan laut, selat. Bentar. Apa itu? Selat Malaka. Selat Malaka. Iya, Selat Malaka. So, ya, Selat Malaka. Jadi peradabannya dari situ, kerajaan Sriwijaya mendatangi Sumatera Utara melalui perdagangan maritimnya. Ya lagi-lagi sama aja ya, perdagangan rempah, hasil pertanian, bahkan juga masyarakat yang dipekerjakan untuk menjadi ternyata TKI zaman dulu itu udah ada. Iya. Untuk pembantu-pembantu di daerah-daerah luar gitu.
Tapi menurut saya yang TKI sekarang kita sebutnya TKI gitu. Dulu apa Tapi dulu ya? namanya perbudakan. Pembantu internasional katanya di sini. Ya menurut aku sih Pembantu internasional. mungkin ada sedikit perbedaan makna dari antara perbudakan sama dengan pembantu internasional. Siapa tahu mungkin dia digaji dengan gaji besar, tapi mereka tuh orang-orang yang bebas gitu. Tapi kalau perbudakan kan orangnya tuh tidak bebas gitu. Tidak bebas, tidak digaji. Ya, tidak digaji. Mereka diperjualbelikan, diperdagangkan gitu. Makanya ada tahun 1800-an atau tahun berapa itu, ketika ada sebuah konten orang bertanya, nih orang kulit hitam bertanya, muridnya kulit hitam juga. Pada tahun segitu, apa yang paling banyak terjual gitu? Semuanya angkat tangan. Maksudnya murid-muridnya itu mau jawab, tapi gurunya bilang betul katanya. Maksudnya takut lagi di kepala. Benarkah itu? itu sebuah parodi saja gitu. Jadi yang banyak diperjualbelikan tuh kan paling laku itu perbudakan. Gitu. Oh my god. Kalau perbudakan di zaman itu kan teridentifikasi atau banyak sekali dari Afrika atau orang-orang kulit hitam yang diperjualbelikan gitu sama manusia kulit putih. Iya, orang-orang kulit putih. gitu. Iya. Jadi mungkin ini ada sedikit perbedaan makna Bahasa, dan perbedaan bahasa dan mungkin beda konsep juga. Iya. Mungkin mereka digaji, tapi kalau perbudakan kan mereka diperjualbelikan. Itu dia ya. Menariknya itu ya, namanya di situ pembantu internasional. Oke, pembantu internasional. Dan itu dia perdagangan datangnya kerajaan Sriwijaya ke Sumatera Utara khususnya Medan, dan juga peradabannya itu meluas ya sampai ke Sumatera Selatan dan ke bawah dari utara ke selatan Sumatera. Nah, juga ada beberapa peninggalan itu tadi kan Mister ya, kalau dia itu datangnya itu untuk apa, hubungan internasional yang ke Cina, Tiongkok dan India. Itu kenapa mungkin di Medan sendiri ya, di situ kita punya ada kampung khusus namanya Little India. Little India. Iya, Little India. Little India. Iya, Little India. Jadi memang di kampung itu memang dari keturunan India. Oke. Khusus. Jadi kalau ada hari Diwali pernah? Iya. Diwali, itu pasti kita masyarakat Medan seru-seruan lah di jalan itu. Ramai sekali. Terus juga banyak kayak peninggalan selain candi ya, di Sumatera Selatan itu banyak banget candi. Mungkin itu peradaban-peradaban yang mereka tinggalkan ya, candi-candi. Tapi kalau di Medan sendiri, dia itu bukan candi, tapi lebih ke tempat ibadah terbesar Hindu, itu namanya Anai Velangkani. Kalau teman-teman mau tahu, itu memang arsitekturnya memang Hinduisme sekali. Tapi itu tempat beribadah bukan hanya Hindu, tapi umat Katolik juga. Nah, jadi banyak arsitek-arsitek yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya yang itu dia Hindu Buddha ya. Hindu Buddha di Sumatera Utara khususnya di Medan. Juga banyak tempat wisata yang juga wisata alam ya, khususnya yang merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, itu di Bukit Barisan di Sumatera, perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Mungkin itu aja sih yang aku dapat, yang aku bisa lihat saat itu melalui bantuan kita ini. Oke. Jadi itu adalah perjalanan kita. Kita masih berada di sebuah wilayah sebuah waktu di tahun 1000. Nah, kira-kira menurut kalian ada yang menarik nggak di tahun itu? Ada yang bisa kalian ingat secara detail nggak ketika kalian membaca atau mengetahui hal ini tadi? Bisa nggak masuk ke dalam imajinasi kita tentang apa yang telah kita pelajari atau apa yang telah kita lihat sekarang di imajinasi kita? Kalau aku ya, di tahun itu ada beberapa wilayah, misalnya Sriwijaya itu kekuasaannya pada tahun 1000 itu sangat besar. Pengaruhnya di beberapa wilayah seperti India, Tiongkok itu tidak bisa diragukan, karena memang perdagangan mereka itu memang terjalin dengan baik sampai mereka itu bisa
bertukar. Kalau misalnya dari Tiongkok bisa membawa keramik-keramik gitu kan. Kalau dari Indonesia, dari Nusantara mereka membawa rempah-rempah. Tidak hanya rempah-rempah dan kayu hasil hutan saja, tapi mereka juga bisa sampai membawa kayak binatang endemik dari Nusantara misalnya kayak gitu. Nah, beberapa catatan-catatan sejarah juga bisa membawa dari Nusantara itu biasa mereka tuh membawa sampai ke Timur Tengah apa-apa, misal contohnya kayak kayu gaharu itu tadi, seperti ini juga nih kayak kapal-kapal dagang mereka pada zaman itu juga bisa lebih besar lagi gitu. Nah itu sangat tidak bisa dilupakan dari sejarah sebenarnya. Tapi kayak misalnya ada juga nih, ada sebuah kampus yang lebih tua daripada Oxford, bahkan sebelum Oxford dibangun. Tapi sebenarnya memang sebelum Oxford dibangun ya kampus-kampus di Eropa maupun di Inggris itu ya udah pasti ada sebelumnya gitu ya. Nah tapi ada juga kita mau ngasih tahu, ada beberapa misalnya yang mengatakan kalau literasi orang Indonesia itu atau orang Nusantara itu sangat kurang. Tapi menurutku ya kurang ada di masa-masa tertentu, tapi di masa-masa tertentu juga ada literasi itu sampai mereka tuh bisa baca tulis, sampai kampus terbesar itu ya ada juga gitu. Nah salah satunya ya karena pengaruh dari kerajaan Sriwijaya itu tadi, perdagangan antara India dan Tiongkok itu membuat mereka itu bisa berada di tempat itu. Nah banyak guru-guru besar Buddha dari India itu tinggal di dalam kerajaan Sriwijaya, tempatnya di Nusantara. Tempat-tempat mereka memang ada yang sebagian digunakan sebagai tempat perdagangan, tapi ada juga tempat mereka sebagai pusat spiritual, tempat mereka untuk berdoa, belajar, bermeditasi di sebuah tempat itu, gitu. Jadi tempat itu ada di Nusantara pada sekitar abad ke-10 sampai 11 gitu. Jadi yang itulah yang menurut saya yang kiranya bisa kita tidak bisa lupa. Karena kalau kita melihat dari sejarah Indonesia, rasanya di zaman penjajahan ya kita kayak orang-orang yang kurang terjajah. Ya itu adalah salah satu bentuk, salah satu di masa dimana kita memang tidak bisa baca tulis, mungkin sebagian dari kita, tapi kita bisa merdeka itu karena perjuangan dan orang-orang yang lebih besar dan orang-orang yang berpengaruh pada akhirnya ingin memajukan bangsa Indonesia gitu. Mungkin aku nambahin ya, mungkin kenapa ada percampuran etnik, banyak suku-suku ya, India, Cina, itu mungkin asalnya dari situ, perdagangan maritim tadi itu ya, dari kerajaan Sriwijaya yang membuat hubungan-hubungan perdagangan ke Tiongkok dan India, mungkin Timur Tengah. Gitu. Kita buka portal lain. Kita dari tahun 1000 mau mundur ke belakang lagi atau mau maju ke arah sini menurut kalian? Ke arah mendekati tahun 2025. Sekarang tadi kan kita ke abad 10 ya. 10-11. Jadi mungkin kita bisa ke abad 20 atau abad 19. Mau kemana? Masih Indonesia atau Eropa? Gimana? Oke, kalau saya langsung tembak, kita lanjut ya. Lanjut. Tapi untuk nanti apakah waktu kita cukup? Cukup. Satu kali lagi kita jalan-jalan. Satu kali jalan-jalan. Nah, mungkin kita ke area yang paling jauh. Kita berangkat ke Mesopotamia. Wow. Kita mau berangkat ke Mesopotamia. Oke. Portal waktunya? Belum. Tahun? Ya. Aku cari Mesopotamia. Oke, kita pergi ke tahun 3000 sebelum Masehi. Tahun 3000. Kita berangkat, yang pembahasan kita adalah dari tahun 3100 sampai 3100 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Nah, sekarang saya terdampar di tahun periode awal, tahun 5000 sampai 3100 sebelum Masehi.
aku sedang melihat masyarakat mulai bercocok tanam. Oh, oke. Sebelumnya manusia belum bercocok tanam, tapi sekarang sudah mulai nih. Ya. Nah, jadi ada yang bertanam karena kita di Mesopotamia, Ya. mereka bertanam gandum. Gandum. Nah, terus tanaman buah. Jadi mereka memulai membentuk pemukiman-pemukiman dari Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Jadi di Mesopotamia peradaban mulai muncul. Manusia-manusia mulai melihat bagaimana caranya memanipulasi alam untuk Yeah. bisa menghasilkan, dan bagaimana mereka mulai membuat pemukiman dan bercocok tanam. Kota pertama sekarang sedang dibikin. Ya. Kotanya disebut kota Endiru. Bukan Endiru, maksud saya Eridu. Nah, kota Uruk dan kota Ur juga mulai berkembang. Jadi kota Urk, kota Eridu dan kota Ur. Nah, itu di awal tahun 5000 sebelum Masehi sampai 3100 sebelum Masehi. Oke. Nah, kita melompat jauh ke ke tahun 5000 sampai 3100 sebelum Masehi ya. Nah, oke, kita terbang ke Mesopotamia. Ya, Mesopotamia yang sekarang itu dikenal sebagai Irak dan sekitarnya. Ya. Oke, nah, saya berada di situ. Oke, saya akan memberitahukan apa yang saya lihat. Iya. Nah, pada masa itu mulai munculnya pemukiman pertama ya. Maksudnya masyarakat di situ mulai menetap di desa-desa. Ya, kenapa dibilang begitu? Mungkin sebelumnya mereka tidak menetap, mereka berpindah-pindah. Seperti kita ketahui, ya masyarakat pada umumnya kalau di daerah Nusantara masih berpindah-pindah. Iya. Apalagi di zaman segini ya. Ya, Tahun di zaman ini 3000 sebelum Masehi ya. Ya. Ya di Kalimantan juga pasti masih banyak nih. Iya. Oke, jadi sekarang saya melihat masyarakatnya di sana udah mulai menetap ya di desa permanen, terutama di sepanjang sungai seperti yang disebutkan tadi, Sungai Tigris dan Efrat. Ya. Nah, oke. Nah, saya juga mulai melihat para masyarakatnya sudah mulai bertani. Nah, kenapa mereka baru mulai? Mungkinan sebelumnya mereka tidak kepikiran tuh untuk Bercocok tanam. bercocok tanam, untuk menyimpan Hasil panen. bukan untuk menyimpan bahan makanan secara lama gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin berburu. Iya. Berburu kan tidak tahan tuh. Atau ya sekarang mereka mulai belajar bertani gitu ya. Udah ada orang-orangnya, masyarakatnya bertani, membuat irigasi air untuk lahan pertaniannya gitu. Oke. Nah, oke. Saya juga melihat mereka mulai membuat tempat tinggal, rumah-rumah dari batu lumpur, bata lumpur. Ya, bata lumpur. Ya, orang-orang mulai membangun rumah dari bata lumpur yang menjadi dasar arsitektur Mesopotamia. Tapi itu awal mulanya ya. Awal mulanya mereka membuat bata. Iya, membuat bata. Mungkin awalnya nggak langsung dibakar gitu ya. Iya, hanya dikeringkan. Kayak gitu, Iya. dikeringkan gitu. Dibasahkan lumpurnya, kemudian dibentuk jadi bata, dikeringkan. Mungkin ya. Ya. Nah, karena nggak ada ngeliat api juga nih. Oke. Menurut saya api sih pasti udah ada. Udah ada. Nah, ini masih zaman apa nih, perunggu awal ya. Kalau gitu bisa disebut seperti itu. Nah, oke, saya juga melihat nih muncul nih mulai mereka membuat struktur
sosial awal dengan seorang pemimpin. Oke, ya, struktur sosial sudah mulai terbentuk. Iya. Ada pemimpin. Ada pemimpin. Ibaratnya mereka mau membuat harus ada yang mimpin kita nih gitu. Nah, jadi pemimpin lokal yang mengatur pertanian dan distribusi makanan. Jadi sudah mulai ada gitu. Oke. Oke. Nah, saya juga melihat mereka mulai membangun tempat ibadah, kuil gitu. Jadi di situ mereka baru mulai membuat kuil-kuil untuk tempat beribadah tuh. Oke. Nah, Berarti yang mereka sembah masih dewa-dewa dulu ya? ya. Oke. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan yang saya lihat di Mesopotamia ini. Oke, itu nanti kamu perlu explore lagi. Iya. Baru kita dengar lagi ya. Mungkin kita mulai dari Miss Tanti. Oke. Sekarang dia mengajak kita di Mesopotamia tuh di area mana, tahun berapa ya? Oke. Ternyata ini di tempat yang sama juga. Ya, Tadi Babylon. kan Ya. tadi dari peradaban pertanian ya. Ya. Dari pertanian ditambah untuk bangun rumah, terus milih satu kepala ya. Oke. Kepala daerah lah Pemimpin. kira-kira ya, Ya. pemimpin. Nah, kalau ini mereka tuh sekarang sudah mau meramalkan hari-hari cuaca untuk musim-musim panen mereka, untuk memperbaiki skema pertanian mereka. Oke. Dan juga untuk keagamaan juga. Jadi disinilah mulai dibagi langit itu menjadi 12 bagian, melihat dari jalur konstelasi bintang dan Oke. gerhana bulan. Jadi mereka di sini nih mereka meramalkan atau melihat siklus-siklus pertanian dalam bulan-bulan tertentu. Jadi mereka bisa membuat forecast yang baik ke depannya gitu. Lalu ini tuh berkembang, bukan hanya 12 bulan dan 365 hari, tapi mereka memecahnya lagi menjadi zodiak kayak gitu. Jadi di sini nih mulai juga ya pembentukan 12 zodiak tersebut ya. Jadi yang suka Yang suka tentang zodiak itu astrologi ya, dari asal mulanya sini, dari sini. Ya. peradabannya. Jadi mereka melihat pergerakan bulan tadi, pergerakan bulan dan matahari, penyusunan 12 bulan dan juga zodiak yang mereka buat, penetapan kalender untuk pertanian, dan itu yang sampai sekarang kita tarik ya, Ya. untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, Bahkan jam itu bisa kenapa bisa 12 itu adalah asalnya dari sana. Ya. Dari Lahirnya ya dari situ tadi. Mesopotamia, Iya. ya, lahirin dari sini. seru sekali ya. Ya. Lanjut atau saya tambah? Oke, lanjut. Mau lanjut? No. kamu- Aku sudah Oke. selesai. Nah, kita nggak apa-apa lompat-lompat ya. Dari masa Susanto dengan masa Miss Tanti itu agak sedikit jauh. Iya. Dan saya mundur lagi jadinya. Mundur. Nah, jadi ada periode Sumeria. Iya. Nah, jadi 3100 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, bangsa Sumeria itu mulai menciptakan sistem tulisan. Kalau kita sebut sistem tulisannya adalah tulisan paku. Kota Paku. Tulisan Paku. Ya, kalau kalian pernah melihat tulisan paku itu di tanah liat, itu kayak paku, benar-benar kayak paku. Dari Sumeria itu mulai menciptakan sistem tulisan. Iya. Nah, jadi itu di periode masa 3100 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, salah satu bentuk tulisan tertua di dunia. Nah, itu adalah kemungkinan ada yang lebih tua dari itu, tapi kita tidak melihat terdokumentasi atau dokumentasi abadi dengan baik seperti yang dilakukan oleh Sumeria. Itu adalah Berapa Masehi itu? itu sekitar 3100 sampai 2000 juga, Masehi ya, 3100 sama juga. ya, jadi masih di masa-masa itu. Terus kota-kota seperti Uruk dan Ur mencapai puncak kejayaan. Nah, kalau misalnya kita di Indonesia mencapai puncak kejayaannya sekitar 3000 atau 4000
tahun setelah mereka, ya kita baru merasakan yang namanya kejayaan di sekitar 3000 tahun di Sumeria atau Mesopotamia itu bisa bangkit. Jadi kalau kita lihat peta peradaban dunia itu kiblatnya atau yang paling awalnya adalah di daerah Sumeria dan berkembangnya nanti sampai di area-area sampai Eropa dan Amerika dan sampai juga di Tenggara seperti saat ini. Di sini juga aku sedang melihat ada namanya Raja Gilgamesh. Kalau Gilgamesh mungkin kalian ngelihat atau kalian tahu Gilgamesh itu mungkin di sebuah game kalau saat ini atau di sebuah film di Marvel. Nah, di sini ada namanya Raja Gilgamesh. Raja Gilgamesh itu dari Uruk. Nah, sekitar 2700 sebelum Masehi. Berarti kota yang pertama tadi itu ya? Ya, salah satu kota yang pertama di tiga yang mulai berkembang tadi. Nah, karena Uruk ini adalah dan Ur juga mencapai puncak kejayaan mereka sehingga Raja Gilgamesh itu bisa terdokumentasikan namanya di salah satu tulisan paku tadi sama di kerajaan Uruk. Dia menjadi tokoh legendaris dalam buku Epos Gilgamesh. Gilgamesh. Makanya karena dia sebagai raja, tadi kan peradabannya mulai ada dibangun sama kamu yang jelasin, sehingga pada saat ini puncak kejayaannya mereka mencapai pemimpin yaitu raja. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah di masa 2334 sampai 2154 sebelum Masehi. Sargon dari Akkad mendirikan kekaisaran Akkadia. Nah, ini adalah salah satu kekaisaran tertua juga di zaman itu di Mesopotamia, yaitu kekaisaran Akkadia. Kekaisaran pertama dalam sejarah dunia yang terdokumentasikan dan yang tercatat. Kalau misalnya ada sebelum itu kemungkinan ada, tapi kita tidak tahu karena kita tidak mendapatkan dokumentasinya, tidak mendapatkan catatannya. Tapi ini adalah salah satu yang paling tua. Nah, kekaisaran Akkadia menguasai seluruh Mesopotamia. Nah, kalau kita melihat misalnya kekaisaran Roma itu menguasai Roma dari Roma Timur sampai Roma Barat, sampai akhirnya Roma itu dibagi menjadi dua bagian, dari Roma Timur dengan Roma Barat, yaitu sekitar mungkin 1000 atau 2000 tahun setelahnya gitu. Sebelum Masehi, bukan 4000-an tahun setelahnya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah tahun 1894 sampai 1595 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya, masih sebelum Masehi. Di sini ada Hammurabi. Hammurabi itu 1792 sampai 1790 sebelum Masehi memerintah Babilonia dan menyusun Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis pertama di dunia. Aku pernah dengar lagi. Udah zaman Sumeria kan nih? Masih Ini masih Babilonia awal. Itu gambar Sumeria kayak udah lewat. Gini bukan sih, yang segitiga persegi gitu-gitu. Bisa jadi. Kode-kode. Ya. Nah, itu adalah salah satu hukum tertulis pertama. Apa bunyi hukumnya, Mister? Bunyi hukumnya itu saya tidak bisa melihat karena tulisannya nggak jelas. Tapi kalau yang tulisan paku tadi bisa saya lihat. Hukum pertama, iya. Hukum batu kan? Ya, tapi loh batu gitu. Karena dulu kertas belum ada. Kulit binatang belum ada ide untuk menulis menggunakan kulit binatang atau kulit kayu. Kalau di Indonesia kita pakai kulit daun lontar gitu kan. Nah, itu belum ada dulu. Berarti ini masanya si periode Babilonia awal. Babilonia awal ini udah pakai itu kan tulisannya berarti. Pakai. Kemungkinan Babilonia awal itu bisa berbeda dari tulisan paku. Oh. Soalnya kan dia sudah memiliki sekitar 1000-an jaraknya kan. Oh iya. Periodenya. Lumayan invented lah. Jadi kalau misalnya harusnya udah berkembang, jadi penulisannya itu bisa lebih kompleks lagi gitu.
Nah, terus periode selanjutnya. Sebelum aku masuk ke periode selanjutnya, apa kalian mau menambahkan sesuatu di sini? Nggak ada. Nggak sih, kami Nggak ada. lagi tercengang-cengang Iya. membayangkan segala sesuatunya. Oke, kita lihat di periode Asyur setelah periode Hammurabi di Babilonia awal ya. Kita lanjut ke Asyur tahun 1365 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, bangsa Asyur mengembangkan kekaisaran militer yang kuat. Oh, Oke, jadi Iya. tadi dimulai oleh Akkadia mendirikan kekaisaran. Sekarang periode Asyur itu mulai mengembangkan Militer. kekaisaran militer yang kuat. Mungkin bisa lebih kuat daripada Akkadia tadi. Oke, nah raja-raja terkenal mulai muncul. Seperti nama-nama rajanya agak sulit disebut nih. Tiklat salah satunya, Tiklat Pileser 3, Tiklat Pileser 3, terus Sarnaxreb, nggak tahu lah ini benar atau salah cara nyebutnya, tapi ini adalah dari periode Asyur ya. Terus yang ketiga itu adalah Ashurbanipal. Nah itu adalah 4 raja, 1, 2, 3 raja yang terkenal pada zaman itu. Nah, sekarang kita masuk ke, karena kan pembahasan kita harusnya tadi dari 3100 sebelum Masehi sampai 5.000. 506 sebelum Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke periode 626 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, ini adalah di periode Babilonia baru. Nah, tadi Babilonianya yang awal, sekarang yang baru. Nah, ini adalah Nebukadnezar. Kalau kita melihat ini Nebukadnezar yang kedua. Kalau kita melihat di catatan-catatan di kitab Perjanjian Lama, ya kita sudah tahu dengan Nebukadnezar gitu. Nah, Nebukadnezar II itu membangun Babilonia sebagai kota megah, termasuk Taman Gantung Babilonia. Nah, ini kalau misalnya kita tahu tentang Taman Gantung Babilonia itu sangat menakjubkan sekali. Dari kita bayangin Taman Gantung Babilonia Nah, itu ini dia air bisa naik di gambarnya. atas. Tolong ya Mister ya. Ini dia gambarnya. Oke, itu adalah bagian dari imajinasi orang yang bisa melukis dan yang bisa membayangkan Taman Gantung Babilonia itu seperti apa. Karena hanya dicatat, tapi belum pernah didokumentasikan. Nanti yang coba kita sebenarnya. lihat di Google ya. Ya, itu adalah ilustrasi dari Google. Zaman dulu belum ada kamera untuk dokumentasi. Menggambarkannya. Terus selanjutnya Babilonia ditaklukkan oleh Koresi Agung dari Persia. Nah, jadi yang menjatuhkan Babilonia itu adalah Persia. Persia. Ya. Wih, Pada Spartan. tahun- Iya nggak sih? Spartan bisa jadi. Iya. Tapi kayaknya Persia. Persia. Spartan mungkin bisa jadi. Tapi kalau Spartan mungkin dia udah puncaknya Kekuatan Persia militer. gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau ini mungkin di awal Babilonia. Ya. Ini lebih sebelum zaman Spartan gitu, kemungkinan, atau mungkin sudah zaman Spartan memang. Nah, itu adalah pada tahun 539 sebelum Masehi. Sebenarnya jadi peradaban Mesopotamia ini berlangsung lebih dari 3.000 tahun. Menjadikannya salah satu peradaban tertua di dunia. Ya. Nah, itu adalah tentang Mesopotamia. Silakan, ada tambahan lain guys. Ya, aku rekomendasiin buat teman-teman biar lebih lebih imajiner lagi. Boleh ditonton 300 of Empire itu. Ya, itu visualnya yang bisa Iya. lebih oke. Nah, atau kalau kalian mau nonton tentang peradaban-peradaban yang sebelumnya, itu contohnya tuh film saya nggak tahu judul filmnya, tapi itu berbicara tentang setelahnya sih sebenarnya. Ini setelah Masehi atau bukan, sebelum Masehi juga. Itu Tapi mungkin lebih dekat dengan ini sebelum Masehi juga, tapi itu adalah tentang kisah Alexander Agung. Oh. Nah, Alexander Agung adalah sebelum Masehi juga. Jadi Raja kan Teh, gitu ya? dia Kaisar. kaisar atau raja, saya lupa lah. Ya kayak gitu. Ada tambahan lagi? I'm enough. Oke, nggak ada ya. Ya. Oke guys, sampai di sini aja
tentang pembahasan kita, Ya, jalan-jalan jalan-jalan ke Masa lalu. dan sekarang kita harus balik ke tahun 2025 guys. Iya, tidak boleh terperangkap di masa lalu. Ya, betul. Move on, cepat. Jangan lupa apa? Likes Komen. and subscribe. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke. Selesai satu grup, satu video. 1 jam kalau misalnya nggak di. Kemana? Anu rekamannya tadi ini? Sejam. Tapi enggak dia mati kan, aman kan? Karena dikipas. Oh iya benar, enggak overheat.